Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur hari ulang tahun ke-10 PKLU. Tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, pelayanan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Brury James Wanei, Ketua Majelis Jemaat GPIB Surya Kasih. Ungkapan situasi. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak bina layan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus, mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih, serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu. Menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan, penuh sukacita, sembari menanam, menyiram dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia, serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kesukaan. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua.
Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian nats pembimbing 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Jemaat terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memperdulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami. Teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus, kami mohon.
Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah Allah sebagaimana yang terdapat di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, persilakan untuk berdiri mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7 dan ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan bagi kami untuk kembali beribadah kepadamu di tengah-tengah hidup persekutuan kami selaku orang beriman. Terima kasih jika pada saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu sebagai dasar kehidupan yang kami akan jalani. Terima kasih, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi kami, baik hamba-Mu sebagai pemberita firman pada saat ini, maupun juga warga jemaat Tuhan yang saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu, ya Bapa, kami mau serahkan suatu proses pemberitaan firman Tuhan, biarlah kiranya boleh jadi menurut maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, serta di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, surat Ibrani pasal yang ke-1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4, yang mengatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Yang biasa kita mau jadikan itu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi pada zaman perjanjian lama dan juga pada zaman perjanjian baru. Namun di dalam kitab Ibrani yang sama-sama sudah kita baca ini, ada istilah yang kita bisa ketahui di sini. Yang pertama istilah zaman dahulu. Kemudian ada istilah lain yaitu zaman akhir. Maka dijelaskan lebih jauh tentang hal-hal yang terjadi pada zaman dahulu ataupun zaman akhir. Bahwa segala proses pemberitaan firman atau firman Allah yang dinyatakan, maka pada zaman dahulu Tuhan Allah menyampaikannya kepada para nabi. Maka dapat diistilahkan pada waktu itu Allah sengaja memilih dan mempercayakan firman-Nya kepada para nabi-nabi, sebagaimana yang kita bisa lihat nama-nama para nabi dalam cerita Alkitab Perjanjian Lama itu. Kemudian di dalam zaman akhir kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah menyatakan firman-Nya
melalui anaknya Yesus Kristus. Nabi adalah orang yang dipilih, yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Sementara itu, kalau dalam Perjanjian Baru, Yesus di situ dikatakan Yesus adalah orang yang ditunjuk oleh Allah. Bukan persoalan dipilih di sini, tetapi lebih tepat kalau kita mau melihatnya, Yesus ditunjuk oleh Allah. Ditunjuk untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dia bukan dipilih, tetapi dia Tuhan Allah sengaja tunjuk. Kita ambil contoh pembacaan Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Di situ firman Allah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, dikatakan ia mengaruniakan, berarti dia mempersiapkan seseorang, dia menjadikan Yesus yang dimaksud untuk menjadi alat bagi Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa. Yang kita bisa istilahkan, disitulah peran Yesus sebagai juru selamat manusia. Allah mempercayakan firman-Nya kepada Yesus. Kata mempercayakan mengandung hal yang aktif. Allah sengaja mempercayakan. Dan hal ini hanya terjadi pada nama Yesus. Allah mempercayakan firman-Nya. Pengertian mempercayakan di sini sangat luas, tetapi juga sangat mendalam. Artinya, segala sesuatu, apapun yang dipikirkan, apapun yang dikatakan oleh Yesus, apapun yang diperbuat oleh Yesus, itu sesungguhnya sama seperti yang dipikirkan, yang mau dikatakan, yang mau diperbuat oleh Allah. Jadi sungguh-sungguh total Allah mempercayakan itu kepada Yesus. Karena itu saudara-saudara, ada beberapa pernyataan Yesus yang sesungguhnya bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi, karena mereka melihat apa yang dinyatakan oleh Yesus sudah sungguh keterlaluan. Mari kita coba melihatnya ketika Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 mengatakan, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia mengatakan tentang dirinya. Dia tidak mengatakan tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia juga tidak mengatakan itu adalah kebenaran firman Tuhan, sabda Allah. Tetapi dia katakan dengan memakai kata aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau hanya ngaku-ngaku mungkin orang masih bisa terima. Tapi kalimat selanjutnya di dalam ayat 6 itu katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berani Yesus mengatakan hal itu. Dan inilah menjadi persoalan ketika orang-orang Yahudi mendengarkan hal-hal yang
Kok enak saja nih Yesus ini mengatakan tentang hal-hal seperti itu. Mereka tidak bisa menerima. Tapi Yesus dengan tegas dan jelas sudah mengatakan sebagaimana yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6. Lalu dia mau katakan juga di dalam ayatnya yang ke-10 misalnya. Yohanes 14 ayat 10 katakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Dia mempertanyakan tentang bagaimana orang merespon setiap pernyataannya itu. Tidak percayakah engkau? Orang mungkin bingung, karena dalam hal ini langsung Yesus coba mempertanyakan. Sekaligus juga Yesus mau melihat sejauh mana mereka memahami apa yang Yesus sudah katakan. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesaksian penulis Ibrani ini yang kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang pertama, Ibrani 1 ayatnya yang ke-2b, di situ dikatakan, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sekali lagi kesaksian penulis Ibrani, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lalu di dalam Ibrani 1 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Bahkan selanjutnya dikatakan juga, Yesus adalah pencuci dosa. Yesus telah duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, itu sebagian yang disaksikan, dikatakan oleh penulis Ibrani ini. Sementara itu, kalau kita mengingat apakah kesaksian Alkitab tentang Yesus, ada beberapa istilah, ada beberapa jabatan, gelar yang diberikan kepada Yesus. Mungkin kita masih mengingat gelar yang diberikan kepada Yesus. Yang pertama sebagai raja, yang kedua sebagai nabi, yang ketiga sebagai imam. Inilah saudara-saudara yang dikenakan gelar itu, jabatan itu kepada Yesus. Sebagai raja, lihat pada akhirnya ketika Yesus mati ada suatu pengakuan. Ada tulisan di kayu salib, inilah raja orang Yahudi. Dan ada banyak pengakuan juga sebelumnya, Yesus adalah raja. Tentang nabi, dunia sampai saat ini juga mengakui dia sebagai nabi. Dan kita bersyukur saja, walaupun mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai apa, tetapi Yesus diakui sebagai seorang nabi, penyambung lidah Allah. Tetapi bagi kita, Yesus tidak cukup kita mengerti sebagai penyambung lidah Allah. Tetapi mau digambarkan, Yesus itu sendirilah lidah Allah
yang bisa berbicara kepada siapapun. Suara Allah, sabda Allah. Itulah yang harus menjadi keyakinan kita. Lalu gelar yang ketiga yaitu sebagai imam. Mengapa dia akhirnya juga dikatakan sebagai imam? Karena dia sendirilah yang menjadi penghantar umat untuk berada di tempat di mana Tuhan menyediakan bagi orang yang percaya, rumah Allah, rumah Bapa. Tuhan mau melakukan yang terbaik. Yesus melalui pengorbanannya, ia menjadi imam. Ketika tubuh dan darahnya menjadi korban tebusan, dia harus menderita, bahkan dia harus mati. Inilah keberadaan Yesus. Alkitab memberi kesaksian tentang ketiga jabatan itu. Lalu ada juga kesaksian Alkitab yang mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Yang ketika Yesus ada, maka Yesus diberi gelar Kristus. Mesias adalah sosok yang sudah dijanjikan sejak perjanjian lama, dan pada akhirnya sebagai Mesias, ketika dia datang, orang mengenal dia sebagai Kristus yang diurapi. Jadi siapakah Yesus? Sungguh dia adalah orang yang sangat luar biasa di mata Allah. Allah sendiri yang mengurapi. Kesaksian Alkitab lainnya adalah Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah berarti dia menjadikan Yesus orang terdekat, bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai raja kekal, bukan hanya sebagai imam, tetapi dia adalah anak. Hubungan orang tua dengan anak tidak terbatas. Dan inilah gambaran hubungan antara Allah dengan Yesus yang sangat dekat satu dengan yang lain. Saudara-saudara, namun itu kesaksian Alkitab. Berbicara apa yang kita dengar saat ini sebagai kesaksian Alkitab, ada banyak orang masih mempertanyakan, sungguhkah Yesus yang kita kenal itu sebagai yang digambarkan sebagaimana yang Alkitab saksikan? Sungguhkah Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, pencuci dosa manusia, sosok yang sudah duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi? Mempertanyakan firman dipertanyakan, tetapi kita sebagai orang percaya yang beriman, kita tidak akan mempertanyakan tentang kebenaran yang sudah kita saksikan. Dari apa yang disaksikan oleh penulis Ibrani ini, ada hal yang lebih menarik yang digambarkan di dalam Ibrani 1 ayat 2b. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Apa maknanya oleh Dia di sini? Oleh Dia, saya mencoba untuk lebih mendekatkan makna sehingga kita boleh mendapatkan suatu pengertian yang lebih jelas. Oleh Dia, oleh karena Dia, dan di dalam Dia Allah menjadikan alam semesta. Jadi hubungannya jelas sekali, sangat dekat, sangat erat. Kalau ada kesimpulan boleh ditarik pada saat ini, mau mengatakan tanpa Yesus
maka semua tidak akan terjadi. Karena itu jika ada alam semesta, maka itu oleh karena ada Dia, ada Yesus. Karena itu saudara-saudara, percayakah kita tentang hal yang tadi sudah disampaikan dalam renungan atau khotbah saat ini? Mari kita mencoba melihat, mengkaji lebih jauh apa yang dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 2b ini. Kalau yang dikatakan Ibrani 1 ayat 2b, seakan-akan orang akan memiliki suatu pengertian yang pada akhirnya bisa saja membingungkan kalau segala sesuatunya itu dikaitkan dengan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah ada sejak dulu, sejak dunia ini belum dijadikan? Karena tidak ada segala sesuatu jika tanpa Yesus. Karena itu kita patut melihat di dalam bacaan Alkitab, Yohanes pasalnya yang pertama, kitab Injil Yohanes 1, ayatnya yang pertama, di situ dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di mana Yesus? Kalau kita baca ayat pertama ini, mungkin masih belum jelas. Tetapi kalau kita membaca Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, mari kita mencoba merenungkan apa yang disampaikan dalam bacaan ini. Ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara, siapakah yang dimaksud dengan firman yang telah menjadi manusia itu? Mungkin kita memperoleh hikmat untuk mengatakan yang dimaksud firman yang telah menjadi manusia itu adalah terjadi dalam diri Yesus Kristus. Karena diam di antara kita. Jika kita sepakat bahwa yang dimaksud firman itu adalah Yesus, maka kita akan lebih mudah untuk memahami kedudukan Yesus, status Yesus, eksistensi Yesus pada mula awal dunia ini dijadikan. Adakah benar Yesus pernah ada dulu? Bukankah Yesus nanti baru lahir, yang kita kenal sebagai tahun Masehi? Tahun 0 Masehi Yesus lahir, anggaplah begitu. Sementara dunia ini sudah ada ribuan tahun sebelumnya. Susah kalau kita memakai logika berpikir kita sebagai manusia. Tetapi kita kembali pada kebenaran firman Tuhan yang ada. Kalau kita setuju untuk mengatakan firman yang dimaksud adalah Yesus, maka kita kembali membaca Yohanes 1 ayatnya yang pertama itu. Tetapi dengan catatan, untuk setiap kata firman kita ganti dengan kata Yesus. Seperti apa bunyi kebenaran firman Tuhan yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 ini? Saya akan membaca kembali ayat yang pertama. Tetapi dengan catatan, setiap kata firman saya ganti dengan kata Yesus. Seperti apa bunyinya? Ayat pertama, pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah
dan Yesus itu adalah Allah. Itu yang coba kita lihat dalam versi terbaru dengan suatu pengertian firman yang dimaksud dihubungkan dengan Yesus. Kalau kita memiliki hikmat yang benar, maka kita akan percaya bahwa ternyata Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Lihat ayatnya yang kedua, saya bacakan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu di dalam ayatnya yang ketiga, Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang jadi. Inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita saksikan. Jadi karena itu berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya kuasa yang kita tahu kalau Dia ada, Dia berkuasa, maka kuasanya mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi kita boleh meyakini hal yang lebih jauh. Yesus sudah ada sejak dulu hingga sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, tanpa Yesus tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Jadi bisa dikatakan penciptaan ini bukan hanya melibatkan Allah semata, tetapi melibatkan Yesus di dalamnya. Dan hal inilah yang sungguh menjadi suatu pemahaman bagi kita. Kalau begitu, kita memiliki Allah yang kekal di dalam Yesus, yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya, dan tidak ada suatu apapun yang terjadi tanpa campur tangan Yesus. Lalu kalau sudah sampai pemahaman ini yang kita miliki, maka bisa dikatakan tenanglah kita yang mau menaruh pengharapan kepada Yesus, yang mau mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Tidak ada apapun yang terjadi kalau bukan karena Yesus. Saudara-saudara, masih percayakah kita kalau hal ini dipertanyakan kepada kita? Masihkah kita percaya kepada Yesus? Ketika pandemi COVID menjadi bagian yang kita gumuli sebagai bangsa Indonesia, walau sesungguhnya bukan hanya bangsa Indonesia yang menggumuli akan hal itu, seluruh umat manusia di dunia ini menggumuli yang namanya virus corona, COVID-19. Ada banyak korban sudah terjadi di mana-mana, di Indonesia sekalipun. Terjadi dalam kehidupan segala lapisan masyarakat. Baik orang yang berada maupun yang tidak berada sekalipun, laki-laki, perempuan, semuanya dapat terancam bahaya virus corona ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu muncul ketakutan dan kecemasan yang begitu amat sangat luar biasa hebatnya. Tetapi memang, mengapa orang menjadi sangat khawatir dan cemas akan kehidupan karena ada COVID? Karena berita-berita selalu mengatakan ada banyak terjadi tiap hari korban COVID-19 ini. Hari demi hari bertambah banyak dan sebagainya dan sebagainya. Lalu muncullah keraguan-raguan, muncullah suatu pengharapan
yang selalu dipertanyakan, masih mungkinkah kita hidup sebagai orang beriman di masa COVID-19 ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada suatu pertanyaan. Apakah COVID-19, virus corona ini adalah bagian dari suatu ciptaan, dari suatu yang diciptakan? Kalau berdasarkan Alkitab, dulu sama sekali kosong. Nanti baru ada setelah proses penciptaan. Banyak hal-hal terjadi dalamnya, dan semua itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada yang membawa keuntungan, tetapi ada juga yang membawa kerugian. Kalau mau ditanya, lalu ular yang mengganggu itu hasil apa? Ya tentunya tidak lepas dari hasil ciptaan. Tetapi mari kita melihat, di tengah-tengah hal-hal baik yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan, sesungguhnya kita berhadapan pada satu rancangan Tuhan untuk dunia ini. Persoalannya, masihkah kita mau percaya kepada Allah di dalam Yesus, yang senantiasa mau melakukan suatu perubahan dan perbaikan dan pembaharuan apapun yang dibutuhkan untuk suatu masa depan yang gemilang. Ada banyak cerita Alkitab tentang bagaimana dari suatu peristiwa orang tidak lagi mau mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan menghukum. Cara Tuhan menghukum banyak cara. Maka mungkinkah kita mau mempertanyakan, apakah COVID-19 ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk mengingatkan paling tidak, atau bahkan menghukum? Lepas dari semuanya itu, maka biarlah kita melihat di atas segala sesuatunya ada Allah di dalam Yesus yang berkuasa terhadap apapun yang tercipta ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini adalah bagian yang senantiasa akan kita terus gumuli. Waktu demi waktu, dari sejak kita kecil sampai kita berangkat menjadi dewasa, kita berhadapan dengan problema kehidupan. Setelah kita dewasa, kita menjadi semakin tua, semakin bijaksana, menjadi orang-orang tua yang harus menghadirkan dirinya menjadi berkat dan anugerah bagi generasi di bawahnya. Orang tua memiliki anak-anak, dan ketika anak-anak sudah semakin besar menjadi orang tua, maka yang tadinya orang tua menjadi orang-orang yang sudah berusia lanjut. Tetapi dasar-dasar pemahaman ini tidak pernah akan berubah, walaupun umur manusia juga akan berubah. Tetapi suatu konsep pandangan tentang bagaimana Allah di dalam Yesus berkuasa atas dunia ini tetap menjadi suatu pegangan bagi semua orang, semua generasi. Karena itu saudara-saudara, di hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10, di mana saat ini kita mencoba merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang boleh kita saksikan bersama. Apa yang menjadi dasar di dalam kita mensyukuri ulang tahun ini? Maka sesungguhnya kita berusaha untuk mencoba kembali sejenak merenungkan peran kita, peran kaum PKLU. Apakah para oma opa senantiasa pertama tetap percaya akan firman Tuhan? Apakah oma opa
tetap mau ambil bagian untuk pemberitaan firman, menjadi pelaku firman, menjadi orang-orang yang telah memiliki bekal sekian banyak untuk membagi-bagikan kepada generasi muda? Apakah Oma dan Opa GPIB yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10 tetap mau memakai nama Yesus untuk suatu kebenaran yang diterima? Apakah kita semua, termasuk Oma dan Opa, sungguh-sungguh akan mengandalkan kuasa Yesus dalam segala sesuatu yang dihadapi? Saudara-saudara, dengan memakai istilah yang terdapat di dalam Alkitab, ada zaman akhir dan ada akhir zaman. Maka yang perlu kita pahami, termasuk juga untuk PKLU, kita berada di zaman akhir. Zaman dahulu, zaman akhir sekarang, entah sampai kapan, baru pada akhirnya kita memasuki akhir zaman. Dalam suatu proses, saat ini kita sedang berada di zaman akhir. Suatu zaman yang kita tetap harus manfaatkan, agar sebagaimana yang disaksikan oleh penulis Ibrani, maka kita pun juga tetap boleh menyaksikan di dalam Yesus ada cahaya kemuliaan Allah. Di dalam Yesus ada wujud dan gambar Allah yang nyata, yang mengasihi kita. Di dalam Yesus, maka kita semua akan ditempatkan dalam satu tempat di mana Yesus sendiri sudah mengatakan, di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Karena itu saudara-saudara, dengan menyelami makna firman Tuhan saat ini, maka marilah kita bersyukur bahwa sesungguhnya hidup dan kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari satu rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Kalau Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang terbaik, apapun juga yang terjadi, suka duka, susah senang, pahit manis, sakit maupun sehat, itu bukan masalah buat kita. Karena pasti di dalamnya Tuhan akan melakukan yang terbaik. Percayakah saudara-saudara akan hal ini? Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya di berbagai macam tempat dan waktu. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengucap syukur untuk berita firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Sehingga pada akhirnya kami juga diingatkan, dimampukan untuk meyakini, mempercayai akan firman-Mu yang kami dengar. Bahwa sesungguhnya eksistensi Allah dinyatakan di dalam Yesus. Dan bahwa Yesus itu sesungguhnya sudah dinyatakan sejak dunia ini belum dijadikan. Dalam apa yang boleh terjadi melalui proses penciptaan, maka Engkau ya Allah Bapa Surgawi melakukannya bersama-sama dengan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa memiliki dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kiranya ya Bapa, kami mau bersyukur jika pada saat ini kami boleh melakukan ibadah secara virtual. Kami boleh melakukan pelayanan dari tempat ini di rumah-Mu, di gedung gereja ini, sementara warga jemaat Tuhan berada di rumah masing-masing. Biarlah kiranya segala bentuk anugerah Tuhan menyertai, baik untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gedung gereja ini, sebagai pendeta, sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai pengurus, ataupun dari komisi multimedia yang ada di jemaat ini. Engkau berkati mereka sehingga melalui apa yang mereka lakukan, maka ibadah ini bukan hanya terlaksana di gedung gereja ini, tetapi juga dapat dinikmati sebagai bentuk persekutuan orang percaya yang beribadah walau dalam rumah kami masing-masing. Tuhan berkati juga semua yang mengambil bagian, baik sebagai pemandu lagu, organis. Tuhan berkati ya Bapa segala sesuatu yang boleh dilakukan. Tuhan berkati juga karyawan gereja. Dan Tuhan memberkati juga semua anggota PHMJ, Majelis Jemaat. Dan tentunya juga Ketua Majelis Jemaat Pendeta Erik Hetaria bersama-sama dengan istri dan ketiga anak. Berkati juga pengurus-pengurus dari unit-unit misioner, juga dalam diri para pengurus yang ada di 6 pelkat yang ada ini. Tuhan berkati kepanitiaan yang ada. Tuhan berkati BPPJ. Hanya kepadamu ya Bapa kami serahkan seluruh pelayanan yang boleh terjadi di dalam gerejamu GPB Jemaat Penabur.
Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami di tengah-tengah pergumulan sehubungan dengan masa pandemi COVID yang masih menjadi bagian yang kami harus hadapi. Tuhan lindungi anak-anak-Mu. Tuhan berkati semua orang yang menaruh pengharapan dan percaya kepadamu akan datangnya pertolongan yang daripada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, berkati juga gereja-gereja yang tumbuh di muka bumi. Berkati ya Bapa, di dalamnya GPIB. Karena itu kami mau berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati juga jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di tanah air. Tuhan berkati GPIB jemaat mandiri, tetapi Tuhan juga memberkati pos-pos pelayanan dan kesaksian yang banyak tersebar di pelosok tanah air. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua yang kami hadapi sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di dalam surga, secara khusus kami mau berdoa untuk suatu hal yang boleh terjadi di dalam jemaat ini. Kami mau berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang oleh karena sukacita yang Tuhan berikan dalam bentuk ulang tahun pada tanggal 18 Oktober ini, yaitu untuk Ibu Sofia Ratu Raja, juga untuk diaken Ibu Ranimah Intan Nasya Siwabesi. Biarlah kiranya ada sukacita di dalam pribadi mereka, bahkan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati warga jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan berkati juga warga jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, untuk segala hal yang mereka syukuri kepadamu. Ya Bapa, kami mau serahkan mereka yang bergumul oleh karena suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah solusi jalan yang terbaik untuk mereka. Apapun juga bentuk pergumulan yang ada, kami hanya mau serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati juga untuk keberadaan ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Semua mereka yang membutuhkan kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan sertai dan berkati. Bagi warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga memberkati warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada dalam proses pemulihan untuk suatu kondisi tubuh yang lebih baik. Karena itu kami mau serahkan beberapa nama, biarlah kiranya Engkau melihat keberadaan mereka ya Bapa. Kami mau berdoa untuk Saudari Wahyu Ningsi, untuk Ibu Maria M. Tetelepta, untuk Ibu Carolina Luis Manuputi, untuk Ibu Adelina Napitupulu, untuk Ibu Hansina Manuhutu, untuk Ibu Wisya Poseratu, untuk Ibu Sukarti Runtuwene, untuk Ibu Stevi Saleh, untuk Saudari Dina Lumatau, juga untuk Ibu Heske Tangkudung. Semua mereka yang lemah dan sakit, biarlah kiranya Engkau berikan kekuatan. Engkau angkat sakit penyakit yang sedang mereka alami. Terima kasih Bapa. Kami mempercayakan hidup dan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam kasih-Mu. Dan biarlah kiranya ya Bapa, kami mau serahkan doa dan permohonan ini
Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mendengarkan Alkitab yang berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan memberkati saudara, juga persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis hingga hari Sabtu mulai pukul 8 hingga pukul 12 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 8 hingga pukul 14, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Jemaat menyanyi Gita Bakti nomor 83, bait yang ke-1 hingga bait yang ke-3. Marilah mengucap syukur. Jemaat yang terkasih, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa persembahan. Kita berdoa, Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-10 Pekat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja,
atas penyertaan dan anugerahnya. Hanya oleh kasih serta kemurahannya, sehingga pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usianya yang ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 seakan mengubah tatanan kehidupan yang ada, termasuk kebiasaan-kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendati pun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB diharapkan memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Di masa pandemik ini, untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang kuat tidak hanya berasal dari jasmani yang sehat, melainkan juga dari jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini akan diperoleh hanya apabila kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemik ini adalah Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang telah diturunkannya ke dalam hati dan pikiran guna menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB tahun ini dilaksanakan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar telepon, komputer, televisi, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan persahabatan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan dengan ketat yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain jauhi kerumunan atau keramaian, jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan yang penting yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah. Menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks dengan tetap memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetap minum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak kerabat yang menjaga. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami Dewan Pelkat PKLU GPIB mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa.
PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Majelis Sinode GPIB, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB periode 2015-2020, Dewan Pelkat PKLU GPIB 2015-2020, Willem Lisikoi, RWH Masi, Pingkan Siahaan Sumual, Priscilla Sitorus Yakob, Ales Rondengan Oroh, Jenny Runturambi Sungkilawang, Leo Ferdinandus, Firly Ruben Rondonubu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Dalam kaca dunia
Saudara-saudara, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Minggu dan juga selamat ulang tahun bagi Pelkat PKLU yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati kita semua.